Saya kira juga tidak masalah untuk generasi kita, Bapak Ibu masih punya hobi. Nah, anak-anak kita ini yang justru bermasalah. Iya, hobinya apa, Dok? Itu. Iya. Jadi informasi yang masuk begitu cepat, Bapak Ibu, membuat orang itu kehilangan kesempatan untuk konsentrasi. Karena memang TikTok, Reels, apalagi itu yang jaraknya cuma beberapa detik itu memang membuat set gitu. Jadi nggak bisa seperti orang dulu yang mengerjakan satu terus sampai mari A sampai Z, tumak ninah mulai awal sampai akhir. Anak-anak sekarang kita bermasalah dengan konsentrasi karena handphone. Nah itu entah kapan kita bisa memulai karena itu permasalahan yang global, Bapak Ibu. Nah akhirnya hobi itu nggak sepiro. Dulu misalkan SD masih punya hobi, mari ngono SMP mergo PR kabeh ono Dik HP, SMA maneh PR Dik HP, kita nggak bisa kontrol. Itu saya dibuka pelajaran apa-apa lagi. Jaga kemakmuran haji, sadar hajiku istiqomah menjaga kemakmuran haji. Amin. Alhamdulillah, syukurillah, binikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah haji tahun 2019 TCU ya, Bapak Ibu, kepanggih sehat, merupakan suatu karunia Ibu, nikmat Allah, diparingi apa Bu? Kober, terus apa Bu? Seger. Iya, jadi menyempatkan waktu, mungkin ada kesibukan sing dinteni ndang puntur Bu sak bowo gitu ya. Pak cepet Pak gitu, cucunya ngumpul, putra-putranya ngumpul. Bapak Ibu masih berkesempatan rawuh. Matur nuwun juga pada Pak Rauf, Bu Rauf yang mengundang untuk siang ini. Sebetulnya kita semua keluarga besar ya Bu. Saya berharsia tahun 2008. Terus nderek lagi berharsia 2013. Nah, ya inginnya derek terus ya Bu ya, inginnya gitu ya. Anak wong ngaji lah baik, Allah malah baik gitu ya, kayak iling dhisik gitu ya Bu, Masya Allah gitu, kayak muter apa Di? Kayak muter film gitu ya, dhisik ayo cepetan Mbak, rambutnya ketok, kaos kaki aja kering gitu ya, bapak-bapak gitu ya, Masya Allah. Akhirnya menjadi satu saudara. Mudah-mudahan nanti harapan kita semua dikumpulkan Allah di surganya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, saya senang karena setiap kali kumpul ada keberkahan yang ditularkan kepada yang lain, yaitu santunan pada duafa para mustahik. Ini Bapak Ibu, ada sebagian yang memang berhak atas harta kita, Bapak Ibu meluangkan untuk memberikan, matur nuwun, jazakumullah khair. Mungkin Gusti Allah mengembalikan dalam balasan yang lebih baik, barokah dan lebih sempurna. Ini yang dua orang tadi tilawah tadi juga anak-anak kami Bu di Kepanjen. Saya Pak Rauf, Bu Rauf membina panti asuhan. Alhamdulillah saat menikah berkembang sudah mulai tahun 2004. Pak Rauf pertama pindah dari Papua ke sini itu langsung kita todong. Yo apa carane Pak nggawe panti asuhan? Nah, Pak Rauf itu tak das gitu ya Bu, ya wis manut aja. Kuat sajat udah alhamdulillah ngantos sak menika. Lajeng ada mainan baru Bapak Ibu, grialan siang. Jadi itu memang di Perharsia Bapak Ibu, termasuk di TCU itu kalau bisa memang semua angkatan itu punya kegiatan yang positif ngaten. Harapannya nguri-nguri kemakmuran ya. Karena salah satu yang dipupuk, salah satu petanda dari kemakmuran itu kalau kebaikannya sak kunduripun sak mungkuripun haji
masih bisa dikembangkan, itu adalah salah satu tanda menjaga kemakmuran. Nah, Berharsia angkatan saya itu dulunya mau buka pesantren lansia, tetapi karena banyak tantangan saat itu belum jadi. Alhamdulillah diparingi kesempatan sama Allah, tahun ini kita sudah membangun. Bapak Ibu kalau tindak ke arah Jenggolo atau ke Sengguru, sebelah kiri jalan sesudah Balai Desa Mangun Rejo, itu adalah bangunan kami untuk Gria Lansia. Saya nyuwun doa pangestunya Bapak Ibu, mugi-mugi segera mewujud untuk bisa kita membuat panti lansia. Karena kalau lihat orang-orang di jalan itu kan saking ya Bapak Ibu ya, makin kesini itu ya nyari istilahnya apa namanya, birrul walidain itu ya perjuangan ngaten ya. Ya kalau punya putro, kalau nggak punya putro ya rek putrane Jawa, rek putrane gak Jawa ngaten ya Bu. Putro akeh jerung karuan ngomong orang tua satu, bayi rek rumiyin das pundi iki? Anak 10. Oh iya. Oh ngaten, siji digendong, siji dikendul, siji diseret. Nggih ngaten rumiyin nggih. Dipanggul kok iso. Ngoten kok saged. Alhamdulillah. Gusti Allah yang maringi semua. Lah ya sak menika anak siji kok wis tolah-toleh titipno mbae. Kalau didoakan muga-muga tambah maneh ojo. Nah terus piye gitu ya. Zamannya memang nggak tahu zaman apa. Mudah-mudahan diberi kemudahan kita semua untuk sampai lansia sehat, enggak teman-teman ngerepoti anak cucu, tetap mandiri. Saya berkesempatan untuk menemani Bapak Ibu untuk tips kesehatan pada lanjut usia, mudah-mudahan tidak memakan waktu terlalu banyak, tapi cukup efektif. Bapak Ibu, PowerPoint-nya katanya Pak Rauf sudah di grup ya. Kita bahas yang pertama. Dan ini semua saya kira Bapak Ibu sudah melakukan dengan baik untuk tips kesehatannya. 1, aktivitas fisik. Nah, sebetulnya ini pesannya kepada yang muda Bapak Ibu. Kenapa? So anak muda itu salah mempersepsikan bagaimana orang tua itu harus beraktivitas fisik. Misal, ngaten ya, saya sering mendapat keluhan, ibu itu loh dok, kenapa? Kak iso menang, bapak ibu, gitu. Semua ditandangi. Justru sing gak iso menang sing tandang itu adalah tandanya sehat. Jadi bapak ibu ditandangi aja semuanya, asal tidak boleh tipu. Itu orang tua itu melakukan apa saja kegiatan, mau tindak kemana saja, mau nyanda apa saja, monggo. Syaratnya setunggal, tidak boleh jatuh, tidak boleh dawah. Kenapa? Kenapa kalau dawah? Coklat. Balungannya enggak seperti yang muda. Jadi gimana caranya? Hati-hati. Gocean, rek misalkan lunyu ya apa carane, ngaten ya Bu? Dibengoki sing enom, iku lho nduk kasruken iku lho nduk, apa segala macem. Ngaten ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda mangke kalau misalkan ibu ojo ngene, nanti ibu matur, mau mulai pengajian Nduk, le pesennya ibu bapak boleh melakukan apa saja, pokoknya aman, tidak jatuh. Ngaten ya. Jadi aspek keamanan ini nomor 1 Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan kita membicarakan yang lansia lebih lanjut, ini kan lansia semuanya ya Bapak Ibu. Di sini insya Allah sehat ya Bapak Ibu ya. Amin. Nanti kalau membicarakan lansia yang pekun, tambah lagi faktor keamanannya. Kompor hati-hati, listrik hati-hati, lading hati-hati, gunting hati-hati, ngaten. Pager dikunci. Kenapa? Repot tuh, balik gitu. Nanti kalau misalkan ada lagi utinya di rumah, ada kok pekun, kok demensia, nanti hati-hatinya nambah ya. Pak, apa tadi? Listrik, kompor, gunting, lading, ya, termasuk pagar rumah saja, ya saja. Itu safety-nya, keamanannya ngaten. Jadi aktivitas fisik Bapak Ibu saya kira sudah melakukan semua gerakan
30 menit yang disuruh cuma 30 menit. Jadi sambil belanja ibu keluar rumah itu aktivitas fisik. Syukur-syukur lagi kalau diniati, Dok, ibu tak melaku sedilu setengah jam boleh di sekitar rumah saja. Tadi prinsipnya harus aman. Kok sekiranya akeh rek sepedaan, embonge rame, berarti jalurnya enggak jalur di jalan raya, jalurnya pun di kampung, gang. Kok moro-moro nang pasar? Ayah alhamdulillah, kundur-kundur bawa belanjaan. 30 menit yang disuwun, cuman sebentar Bapak Ibu. Termasuk kalau Bapak Ibu tindak masjid, melampah, pulang pergi, cekat. Gitu, nggih. Sing penting ibu-ibu ndak boleh sambil apa Bu? 30 menit tapi apa Bu? Kalau saya ngomel nggak boleh, malah nggak jadi fresh. Nggih 30 menit tapi gembira Bapak Ibu nggih. Itu aja yang disuwun. Nah, permasalahan lansia ini adalah risiko jatuh. Risiko jatuh itu misalkan kok gampang kecekluk, kok gampang keserimpet, kok gawe sandal ilang cc gak kroso. Ngaten nggih? Kok ada kencing manis yang kalau kena sesuatu gampang jadi luka. Jadi harus selalu pakai alas kaki. Nggih, pakai sandal atau sepatu yang penak. Ngaten ndak? Kayak misalkan iki gak enak, Dok. Ibu iki nggak ditumbasno, bapak iki ditumbasno hanya mesti gak diagem. Berarti itu ndak nyaman. Jadi anak mudanya itu yang harus mengerti. Sik Dok, gawean dhisik kok rek wis penak, rek wis lemes baru digawe ibu. Baru diagem bapak. Kenapa? Kalau kaku masih baru resiko lecet. Kalau lecet ada luka lagi di kaki. Ya, jadi bukan perkara ibu nggak mau make, bapak nggak kerso ngagem, tetapi kalau masih kaku resiko lecet. Ya, jadi makin bilang sama putra putrinya, "Cendok coba gawean dhisik ben rada lemes, kok rek wis lemes digawe ambek bapak, digagem sama ibu." Ngaten ya Bapak Ibu ya. Nah, komponen-komponen aktivitas fisik itu apa? Jadi Bapak Ibu sambil jalan, semua ekstremitasnya, semua tangan kakinya itu bisa digerakkan. Tujuannya apa Ibu? Melatih kekuatan otot, biar nggak soyo kisut. Karena kalau kisut itu tadi kekuatannya berkurang, jadi gampang jatuh. Nah, gimana melatih kekuatan otot? Semua gerakan yang melawan gravitasi, semua gerakan yang ngangkat. Entah tangannya diangkat, entah kakinya diangkat. Jadi sambil jalan, sambil gidruk-gidruk, ya ngangkat kaki. Ya tapi sekali lagi tidak boleh jatuh. Rek angkat terus, meh tipu, gondelannya berarti aktivitasnya bukan di luar rumah, tetapi di dalam rumah. Jadi ambil goreng-goreng, ngenteni tempe ini matang, mari dibalik, Bapak Ibu gocekan kursi, terus kakinya diangkat salah satu supaya ada pegangan. Jalan di tempat nanti dibudo wek putune. Ya Pak, jalan di tempat gitu ya. Itu semua gerakan yang melawan bumi, mengangkat, menikah untuk kekuatan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada permasalahan jatuh, nggak ada permasalahan keseimbangan, kalian melampah, kalian saged. Nah, ngangkat tangan, ngangkat kaki, ngaten ya. Nah, apa aktivitas lain yang untuk membantu tubuh kalau dengan mengangkat tangan atau mengangkat kaki? Supaya ibu nggak gampang, bapak ibu nggak gampang vertigo, nggak gampang geliat, tangan kakinya disilangkan. Sing tengen nang kiwa, sing kiwa nang tengen. Jadi sambil jalan kalau mau ngangkat ke atas, diselani, ngangkat ke ping kanan kiri kiwa tengen. Ora di ambek arek SD terus ini, ayo Bang. Ya enggak apa-apa. Ya, sambil papasan kalian lari SD gitu gitu. 1, 2 ya enggak apa-apa. Ngaten kita rame ya ternyata. Ngaten. Jadi kanan ke kiri ke kanan, ini untuk mencegah apa nih? Apa tuh? Vertigo. Ngaten ya. Sudah punya ilmunya. Yang ketiga, melatih keseimbangan tadi sampun ya. Nah, tadi yang gerakan yang kanan ke kiri ke kanan. Berikutnya adalah
Fleksibilitas ini mengurangi kekakuan otot untuk peregangan. Jadi tadi Bapak Ibu kalau memulai aktivitas itu mendel rumin, terus ngeluk boyok rumin, ya. Jadi nggak usah kalau ngegas, nanti ya. Nah contohnya misalkan tadi Bapak mau keluar, Ibu mau keluar ya, tumak ninah dulu, ya. Kemudian dioke-oke rumin, pakai sabun nilai anget, baru jalan. Ngerti ya Bu? Nah ini mencegah apa Bu? Kecekik, terus kecekluk, ya, mencegah suatu gerakan yang tiba-tiba, gerakan refleks itu gerakan tiba-tiba, bisa dicegah, kecekik, kecekluk tadi, kesleo, ya, dengan peregangan, ya, jadi sebelum memulai jalan yang kencang tadi, Bapak Ibu peregangan dulu, ya. Jadi tadi berapa menit sehari Bu? 30 menit, setengah jam. Namung sak wonten nggih. Lah aku nek isuk buemu ngambek putu kuwi bisa. Berarti diubah waktunya malam. Bongi udan nih. Waduh. Sonten boleh, siang boleh. Ya, cuma 30 menit. Yang kedua, pola makan sehat. Bapak Ibu orang Indonesia, orang Jawa ini sudah makannya sehat. Ada nasi, ada sayur, ada lauk. Susu itu tidak wajib Bapak Ibu. Reka tersodahar baru suplemen, entah itu vitamin, entah susu. Tapi kalau daharnya sehari-hari kita variasinya bagus, cukup 3 komponen besar itu. Nasi, sayur, lauk itu komponen karbohidrat sudah ada, protein ada, lemak sudah ada. Hanya dengan catatan, yang ada gula tinggi berarti porsi nasinya dikurangi. Gimana supaya daharnya tetap awet waras? Oh, pinter. Sayur didahulukan, sayur dibanyakkan. Jadi kalau dahar, nasinya sedikit diambil dulu, campur sama sayurnya sama lauknya. Dan nanti sisa-sisa yang terakhir boleh kalau masih terasa lapar menghabiskan nasi yang tadi jatahnya yang sesuai dengan takaran. Nah, saya kira tidak ada masalah untuk orang Jawa karena banyak seneng sayur. Masalahnya sekarang generasi ini, kue mau sayur enggak dong? Ayo semaur, sayur enggak dong? Nah itu loh Bu, sekarang generasi kita itu ya ya sayur Dok, sayur itu bagus sekali ya, apalagi nanti kalau perempuan ini nanti bakal hamil, anaknya kurang gizi jadi stunting. Waduh, izin ya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini penting sekali Bapak Ibu. Seperti kegiatan kita saat ini adalah menjaga kesehatan mental dengan rutin berinteraksi dengan keluarga dan teman dan lakukan hobi yang menyenangkan. Saya kira juga tidak masalah untuk generasi kita, Bapak Ibu masih punya hobi. Nah, anak-anak kita ini yang justru bermasalah. Iya, hobinya apa Dok? Itu. Iya. Jadi informasi yang masuk begitu cepat Bapak Ibu membuat orang itu kehilangan kesempatan untuk konsentrasi. Karena memang TikTok, Reels, apalagi itu yang jaraknya cuma beberapa detik itu memang membuat set gitu. Jadi nggak bisa seperti orang dulu yang mengerjakan satu terus sampai mari A sampai Z, tumak ninah mulai awal sampai akhir. Anak-anak sekarang kita bermasalah dengan konsentrasi karena handphone. Nah itu entah kapan kita bisa memulai karena itu permasalahan yang global Bapak Ibu. Nah akhirnya hobi itu tidak sepiro. Dulu misalkan SD masih punya hobi, mari ngono SMP mergo PR kabeh ono Dik HP, SMA maneh PR Dik HP, kita nggak bisa kontrol. Itu saya dibuka pelajaran apa-apa lagi nggak jelas. Nah itu harus informasi yang begitu cepat membuat tidak tumak nina, mari ngono mager.
mager nih Pak, males obah gitu. Itu yang bermasalah untuk anak-anak sekarang, yang mudah-mudahan bisa kita kembalikan nih. Nah itu Bapak Ibu, tapi saya kira untuk generasi kita Bapak Ibu enggak ada masalah, karena masih bersosialisasi, masih serawung, masih tepung tonggo, masih bisa melakukan aktivitas sosial, sosial ya. Nah kemudian tips berikutnya Bapak Ibu, di bawah itu ada stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif itu gimana caranya mencegah pikun. Dan kita nggak bermasalah Bapak Ibu, asal seneng ngaji insya Allah nggak pikun. Kayak misalkan ngaji tetap pikun ya, mungkin sama Allah cobaannya di situ ya, karena ngaji menstimulasi bacaan, artinya mempersepsi, memahami, nggih, umi-umi, ngaten. Mendengarkan, kalau kita pengajian mempersepsi itu adalah stimulasi kognitif, itu merangsang supaya otaknya tetap jalan, nggih. Itu salah satu upaya mencegah kepikunan di samping tadi bersosialisasi, nggih, serawung. Ngaten. Kemudian kegiatan religiusitas seperti Bapak Ibu sak menika, ada lagi santunan, itu semakin stimulasi secara spiritual yang bagus. Kemudian menghindari isolasi. Isolasi apa Bapak Ibu? Selotik. Sanes. Apa Pak? Menyendiri. Isolasi itu menyendiri Bapak Ibu. Jadi saya pesan saja, kalau Bapak Ibu di rumah ada tiang sepuh, usahakan ada teman. Nggak boleh orang tua sendirian. Ya. Saya sendirian. Berarti harus ada teman Ibu. Ibu matur ke putronnya, "Mbok anakku sekolah no kene, Nduk." Gitu. Jauh-jauh. Oh, jauh-jauh. Kuliah di Malang. Jauh. Oh, jauh juga. Berarti ponakan atau ponakan jauh aja Bu mangke yang nemeni. Itu usahakan tidak sendiri ya Bapak Ibu. Tapi sekarang teknologi kan sudah modern ya. Isu di video call anak bareng, awan di video call itu berarti, oh anakku si nomor loro, kok arepe bengi magrib anakku si nomor 3, kok arepe turu putu kesayangan nelpon, apa mbah antaranya gitu ya. Sekarang teknologi memudahkan. Yang jelas Bapak Ibu tidak boleh sendirian, nggak boleh kesepian, mencari teman, mencari teman. Kemudian rutin periksa kesehatan. Saya kira Bapak Ibu semua sudah kagungan BPJS, dan ada dokter keluarga atau Vaskes 1, rutin periksa kesehatan. Dan per Februari 2025 mangke insya Allah Ibu, kalau programnya Kementerian Kesehatan jadi, semua warga negara Indonesia pas ulang tahunnya itu di general check up sama Pak Prabowo. Mugi-mugi masih ada apanya Bu? Ada apanya Pak? Ada umur dan ada biayanya, kata Bu. Dan kemudian hindari kebiasaan buruk. Bapak-bapak stop merokok ya Pak. Menghindari stres berlebihan, manajemen stres yang bagus. Kemudian tetap terhubung dengan komunitas, tetap hidup bertetangga. Kemudian yang terakhir adalah pola tidur. Bapak Ibu seharinya rata-rata berapa jam sehari? Sehari jam berapa? Jam berapa? Sehari jam 9, jam 8 Ibu? Oh gitu. Jadi tutup setengah 11. Loh lah kok jalur? Loh lah kok cuman 4 jam, 5 jam, kurang. Usahakan bisa tidurnya yang cukup ya Bu, 7 jam. Kalau nggak sampai 7 jam berarti siang ngasuh, nyalap badan. Pulangnya jam 4:30. Waduh, Ibu kurang loh bubuknya. Ibu seharinya kurang loh Bu. Ya. Kemudian konsumsi air putih 8 gelas sehari, 2 liter, apalagi kalau cuacanya lagi panas supaya tidak dehidrasi. Ngaten kira-kira Bapak Ibu tips kesehatannya, dan saya kira Bapak Ibu sudah
menjalankan dengan sangat baik, justru PR-nya adalah untuk generasi muda. Yo, aktivitas apa mager milih? Aktivitas, mak sayur apa cilok? Oh, sayur. Ya, ya, wis harus bagus, nih. Harus nyontoh dari pendahulu-pendahulunya yang bagus. Saya kira kata Bapak Ibu, monggo kita berdiskusi saja supaya gayeng. Nggih, itu udah hebat, sehat. Ya so pinten? Oh, Masya Allah, 80. Ibu, ya so berapa? Putranya 10. 65, Masya Allah. Ibu, ya so 65. Masya Allah, Masih aktif, jadi ya. artinya nggak bisa tentang tidur lagi. Tentang tidurnya nah, tapi nanti kalau ada waktu Ibu sarenya harus ditambah ya. Masya Allah, sehat semua Ibu-Ibu. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah kalau nggak salah dengar saya tadi berarti kalau selain jalan ke masjid, kalau kita bersih-bersih rumah itu apa sudah dianggap gerakan atau rutinitas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan aktivitas fisik ya Bapak Ki. Aktivitas fisik itu ya syukur obah apa saja. Itu lain dengan olahraga. Karena kalau olahraga itu gerakannya harus terstruktur, harus teratur, ada pemanasan, ada gerakan inti, ada pendinginan ngatur kalau olahraga. Nah itu kalau misalkan bisa, idealnya memang olahraga. Tetapi kalau tidak memungkinkan, aktivitas fisik cukup untuk lansia. Apalagi yang misalkan untuk memulai olahraga itu kesulitan, misalkan wedi nang metu oma kandok kancane ngaten ya, karena tidak mudah untuk memulai olahraga. Jadi tadi yang dimaksud kegiatan dalam rumah masuk aktivitas fisik Bapak. Nggih, bukan olahraga. Tapi itu juga tadi 30 menit per hari untuk gerakannya. Masakan sehat. Nah, vitamin apakah perlu Bapak Ibu di usia Bapak Ibu? Pak ini. Vitamin kalau gerah tidak kesodahar penting. Kalau di dalam daharannya itu sudah pokok, Bapak Ibu tidak ada pantangan dan sedoyo mau, tidak vegetarian, tidak pantang ini sirik itu gitu ya, tidak perlu vitamin. Ya apalagi kalau konsumsi buah dan sayurnya cukup. Kecuali mungkin pas Bapak Ibu ada kondisi sakit atau dicek vitaminnya, misalkan vitamin D kok rendah, baru butuh suplemen. Kalsiumnya kok rendah atau osteoporosis, baru butuh suplemen kalsium vitamin D. Tapi sebetulnya vitamin D dengan caring Bapak Ibu, asal caringnya itu kulitnya berabak, itu sudah cukup vitamin D. Sampai ke beringat maksudnya. Sampai anget saja berabak, kemerahan. Jamnya idealnya tidak boleh lebih dari jam 10, karena kalau sudah 10 sampai siang sampai jam 2 itu sinarnya ya lebih, radiasi ultravioletnya kencang. Sebisanya pagi. Dan cuma 15 menit asal sudah anget, sudah kemerahan, jangan. Monggo. Sebenarnya untuk vitamin mau
Indonesia itu kan kaya ya Bu, dan hampir semua negara itu sama Allah itu diparingi kelebihan yang berbeda-beda ya, dan sesuai dengan struktur ususnya. Apa saja tidak hal sak musimnya. Jadi ada istilah seasonal fruits, itu dikala itu musim apa ya itu yang terbaik buat kita. Misal kayak kalau ini musim panas kok ya Gusti Allah maringi pelem ya Bu, vitamin C nya dhuwur, seratnya tinggi, terus apa cairannya tinggi gitu. Jeruk ya Bu, kalau ini tuh Bu waktu musim panas itu kan dalan-dalan gitu ya, tak menikah jreng, rambutan itu apa saja Ibu. Oke. Buah sayur itu bagus. Sayur semakin berwarna kayak ular ya Bu, kayak ulo ya, semakin berwarna itu semakin bagus karena antioksidannya tinggi. Entah itu walu, entah itu apa Bu yang warna-warna, telo ungu, antioksidannya tinggi. Brokoli yang hijau, wah, semangka semakin berwarna jreng, antioksidannya tinggi. Kok ya sedaya wonten gitu. Nah nggih, Gusti Allah rek maringi Indonesia. Nggih. Monggo Bapak Ibu ada lagi? Kalau nggak pernah olahraga, bagaimana memulai olahraga? Pelan-pelan, betul. Terus ada wonten rencangi. Wonten. Betul, boten wonten, enggak boten wonten tambah piyambakan. Rek, piyambakan akeh malesin apa akeh sregepe iki? Kadang-kadang. Iya, karena rek wonten rencane kan saged. Ayo tak susul, Bude, gitu ya. Tak parani Bude, siapa sebelum Bude, misalkan gitu ya. Lebih bersemangat. Nah, dan saya kira ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah masya Allah, sudah praktek baiknya sudah sangat bagus. Ibu Dr. Sri Marti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang pertama, ketika kita makan itu ada perkataan teman, makanan ini nggak ada kolesterolnya. Kolesterol itu ada di laboratorium. Ya. Itu kata teman ya, yang pertama. Yang kedua, ada yang menyarankan hindari santan untuk mengurangi terjadinya kolesterol di tubuh kita. Mohon arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak, kolesterol dan santan ya Bapak. Kolesterol itu Bapak, kadang-kadang juga kita tuh nyalahkan makanan tuh terlalu berlebihan. Kolesterol itu bahkan tubuh sendiri itu memproduksi. Ada kolesterol endogen, tubuh itu memproduksi kolesterol. Bapak Ibu yang punya lemak dalam tubuh itu nanti kalau berusianya di atas 50 tahun, ngaten ya, kalau sudah ibu-ibu mulai menopause, itu lemak di bawah kulit itu adalah sumber dari kolesterol yang membentuk hormon. Nah, jadi kolesterol itu dibutuhkan, termasuk diproduksi oleh tubuh. Hanya saja kita nanti bagi dengan kolesterol jahat, dan kolesterol baik. Kolesterol baik itu masih diperlukan untuk bungkus saraf supaya sarafnya ini terjaga, supaya aliran listriknya bagus, masih dibutuhkan untuk sel-sel dan segala macam. Nah, kolesterol jahat ini yang tidak dibutuhkan atau relatif tidak boleh tinggi karena dia resiko numpuk. Jadi gampangannya kalau kolesterol jahat ini ada di aliran pembuluh darah, dia kalau kesandung terus dia mandek, dia membuntu aliran darah. Sama seperti sungai, kalau di situ ada watu gede, terus di situ terus sampahnya numpuk.
Nah, aliran darahnya tidak lancar lagi, resiko untuk buntuan. Itu kalau kolesterol jahat, sumbernya dari pembentukan plak di dinding pembuluh darah. Nah, kolesterol jahat ini dari mana asalnya? Nah, ini baru yang akan kita bicarakan Bapak. Kalau di komponen yang kita dahar tadi sekiranya tidak ada kolesterol jahat, tidak usah terlalu takut. Nah, dari mana sumber kolesterol jahat? Dari gampangannya adalah dari minyak trans. Minyak trans itu minyak jelantah, ngaten kemawon. Nah, kita kalau goreng kan nggak sampai berulang Ibu, ya nggak? Berarti kalau bikinan sendiri insya Allah aman. Yang tanda tanya adalah kalau gorengannya itu tumbas. Nah, itu aja PR-nya Pak. Iki gorengannya dewe aman. Nggak sampai pemanasan berulang kali, nggak sampai pemakaian minyak berulang kali. Itu saja Bapak satu. Yang kedua adalah jumlahnya. Masih dengan kolesterol yang jahat ya. Beberapa ada yang lemak jenuh Bapak, dia ada di hewan Bapak, terutama yang ketok mumpluk-mumpluk gaji. Kalau tidak ada komponen gaji, tidak ada komponen kulit dari hewan, insya Allah aman. Jadi misalkan rawon, Bapak milih yang daging. Nanti kalau misalkan mau ngambil kuahnya bukan yang atas, tapi diambil yang bagian tengah atau diaduk ngambil yang tengah. Jadi nggak seberapa banyak kekatutan gaji. Kalau misalkan bakso ya jangan milih yang bakso urat, karena temannya urat biasanya cacahannya gaji. Jadi itu saya kira Bapak supaya nggak terlalu berlebihan ketakutannya. Kalau misalkan dahar ayam atau bebek dikelentek kulitnya, ngaten kemawon Bapak, itu untuk gampangannya ya. Jadi minyaknya yang minyak ndak reuse, ndak bolak-balik pemanasan, kemudian yang ketok moto itu gaje, kulit dihindari, ngaten yang kolesterol. Nah, seafood itu memang tinggi kolesterolnya, terutama udang, kepiting. Enak, iya enak. Boleh ngambil Bapak, jangan takut, tapi kan sak dermo ya. Ya maksudnya sak dermo dan nggak tiap hari toh, paling ya seminggu sepisan durung karuan ya. Tombo kepingin. Ngaten, saya kira itu kolesterol. Yang kedua, santan. Santan itu bagus sekali. Santan itu bagus sekali Bapak. Bahkan VCO, virgin coconut oil, itu kan dari santan, dari kelentik. Kelentik loh Ibu, itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Yang tidak bagus itu creamer, karena dia mungkin kalau kita bilang sekarang itu semua masakan atau semua bahan yang ultra proses, yang diolah mana ya, makin panjang olahannya itu tidak bagus karena semakin banyak zat tambahan. Nah, saya kira itu Bapak. Bahkan beberapa orang yang niat untuk diet Bapak, entah itu vegetarian atau diet intermittent fasting ya, kalau misalkan dia harus pagi makan buah, misalkan apukat sebagai sumber lemak yang bagus, terus kopi, itu kopinya dicampuri sama santan untuk iya, kopinya jadi kayak creamernya itu loh Pak. Nggak pakai creamer yang serbuk, tetapi pakai santan. Kalau orang dulu mungkin goreng kopi itu dibarengi apa Bu? Klopo, supaya lebih gurih dan minyaknya dapat dari situ untuk sumber energi. Jadi sumber energinya selain karbohidrat. Untuk yang orang-orang zaman sekarang yang lagi diet itu Bapak Ibu tidak memakai sumber kalori dari karbohidrat, tetapi memakai dari lemak. Lemaknya dari mana? Alpukat, yang lemak bagus untuk jantung, yang kolesterol baiknya, lemak bagusnya bagus. Sama kadang-kadang minum santan atau santan kentalnya dipakai untuk kopi. Jadi sumber energinya bukan dari karbohidrat. Ngaten ya Bapak? Bagus Bapak, tidak apa-apa. Izin dokter, pertanyaan terakhir barangkali. Vitamin itu kan bagus ya dokter.
Namun kalau setiap saat sebentar-sebentar vitamin, apa itu tidak menjadikan apa istilahnya vitaminosis gitu ya? Ya, hipervitaminosis. Mohon penjelasan, terima kasih. Ye. Bapak tadi kan asal daharnya semua di dahar kan vitamin tidak perlu gitu Bapak. Apalagi kalau buah seneng, sayur seneng, vitamin tidak perlu. Kecuali pas dicek kekurangan vitamin kayak vitamin D kurang, ngaten ya, atau dalam tubuh kekurangan kalsium. Tapi kalsium itu mineral, bukan vitamin. Makanya tidak boleh sedikit-sedikit vitamin. Kecuali dalam kondisi sakit tidak kerso dahar, baru suplemennya diperlukan. Tetapi sebetulnya tubuh itu cuma memerlukan sedikit sekali dosis vitamin. Misal vitamin C ya Pak, yang kita Somsi nyebut merek ya, misalkan, atau UC. Itu loh tubuh cuma butuh sekitar 25 mg saja. Jadi kalau itu isinya 1000, yang 975 itu dibuang oleh ginjal. Muspro. Wis muspro mbebani ginjal regane larang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau Somsi misalkan boleh separuh buat besok. Itu pun sudah kebanyakan karena 500 mg. Betul Bapak, resikonya hipervitaminosis. Vitaminnya terlalu tinggi. Nah, coba Bapak Ibu mangke memperhatikan yang terlalu banyak pepaya. Kulitnya, tangannya menjadi apa Bu? Warnanya oranye, numpuk. Yang habis minum vitamin misalkan ya, pipisnya jadi kuning. Vitamin C dibuang, muspro. Jadi memang yang kita butuhkan sedikit. Jadi tidak perlu dari suplemen, dari daharan cukup. Dari buah cekap. Jadi sebetulnya tidak membebankan ya Bapak Ibu ya. Itulah ada istilahnya functional food ya Pak. Ya makanan yang sehari-hari ini yang kita makan ini yang berfungsi untuk obat gitu. Di samping untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk obat. Ngaten Bapak Ketua. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sedikit sebentar ini memberikan pencerahan kembali, penyegaran kembali Bapak Ibu yang sudah praktek baiknya bagus dan menginspirasi untuk anak-anak, untuk cucu-cucu supaya hidup sehat. Nggih, matur nuwun, mohon maaf ada kurang salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.